Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Padaya dimanapun berada yang kami hormati. Seorang anak dihukumi balik apabila ia telah mencapai usia 15 tahun Hijriah. Namun, jika ia seorang anak laki-laki belum mencapai usia 15 tahun, dia sudah pernah mengalami keluar sperma, maka ia sudah dihukumi balik. Dan bila ia seorang anak perempuan sebelum umur 15 tahun dia sudah keluar darah haid, maka dia juga sudah dihukumi balik. Nah para sahabat, kali ini saya akan mengupas sedikit masalah tentang haid. Mempelajari ilmu tentang haid bagi seorang wanita adalah hukumnya fardu ain, fardu yang harus dikerjakan sendiri-sendiri. Mengapa? Karena belajar ilmu haid itu hubungannya dengan rutinitas ibadah seorang wanita. Maka belajarnya juga hukumnya fardu ain. Jadi seandainya ada wali atau suami yang tidak bisa mengajarkan sendiri kepada istri atau anaknya, maka dia harus mengizinkan anaknya untuk belajar haid kepada orang lain, supaya seorang perempuan ini menjadi mengerti dan bisa menghukumi dirinya sendiri ketika mengalami haid dan masalah nifas, istihadah dan lainnya. Para sahabat yang kami hormati, pengertian haid adalah secara bahasa artinya mengalir. Jadi seandainya ada sesuatu yang mengalir, misal ada air yang mengalir, maka bisa dikatakan haid secara bahasa. Dan sedangkan haid secara istilah syara yaitu darah yang keluar dari kelamin seorang anak perempuan minimal usia 9 tahun Hijriah kurang 16 hari atas jalan alami, bukan sebab dia setelah melahirkan atau karena ada suatu penyakit dalam rahimnya. Para sahabat yang kami hormati, darah yang bisa dihukumi darah haid itu harus menetapi adanya 4 ketentuan. Ketentuan yang pertama, darah itu keluar dari kelamin seorang anak perempuan minimal usianya 9 tahun kurang 16 hari, yaitu penanggalan tahun Hijriah. Mengapa 16 hari dibuat pijakan? Karena yang 15 hari paling sedikitnya suci, yang 1 hari paling sedikitnya haid. Jadi jikalau ada seorang anak perempuan usianya 8 tahun, 11 bulan, 14 hari, dia mengeluarkan darah dalam kelaminnya, maka darah yang keluar sudah bisa dihukumi darah haid. Namun jika lebih dari umur itu, misal 9 tahunnya kurang 20 hari, dia sudah mengeluarkan darah, maka darah yang keluar tidak bisa dihukumi darah haid. Ketentuan yang kedua, darah yang keluar minimal ada 1 hari 1 malam jika keluarnya terus menerus. Jadi darah yang dikeluarkan oleh seorang wanita itu harus ada mencapai 1 hari 1 malam jika keluarnya terus menerus. Maksud terus menerus bukan berarti terus mengalir, tidak, tapi setiap jam ada darah yang keluar. Nah, semisal orang itu keluar pada jam 6 pagi, maka 1 hari 1 malamnya adalah jam 6 pagi besok, baru bisa dihukumi haid. Semisal ada orang yang mengeluarkan darah mulai jam 9 siang, lalu jam 5 sore sudah berhenti, itu masih ada berapa jam? Nah, itu tidak bisa dihukumi haid. Selanjutnya, jikalau keluarnya secara terputus-putus, maka harus menetapi 24 jam selama tidak melampaui 15 hari 15 malam. Jadi ketika ada seorang perempuan mengeluarkan darah secara terputus-putus, seorang wanita harus jeli, harus bisa meneliti setiap darah yang keluar. Dengan cara setiap jam dia harus pakai kapas putih, meneliti kapas putih diletakkan di tempat keluarnya darah, lalu dilihat apakah kapas ini ada warna darah atau tidak.
Ingat, warna darah ada 5. 1. Merah kehitaman. 2. Merah. 3. Merah kekuningan. 4. Kuning. 5. Keruh atau coklat. Nah, ketika dilihat ada warna darah, maka dicatat keluar. Dilihat kok kapasnya bersih, nggak usah dicatat. Nanti sampai berapa hari darah ini berhenti. Ketika darah ini berhenti sebelum 15 hari, seandainya terus sampai 15 hari masih keluar, darah ini dijumlah. Jumlahnya adakah 24 jam? Kalau tidak ada 24 jam, darah yang keluar mulai dari hari ke-1 sampai hari ke-15 tidak bisa dihukumi haid, yaitu dihukumi darah istihadah. Jadi seandainya kadung gak sholat, berarti harus mau mengqadha. Syarat yang ketiga atau ketentuan yang ketiga, tidak lebih dari 15 hari 15 malam jika keluarnya terus menerus. Jadi batas maksimal darah yang keluar harus ada. Batas maksimal tidak boleh melebihi 15 hari 15 malam. Jadi seandainya tanggal 1 keluar darah, maka 15 harinya berarti tanggal 16. Lebih dari itu sudah tidak bisa dihukumi haid. Syarat yang keempat, keluar setelah masa minimal suci 15 hari 15 malam. Jadi harus ada jeda antara haid yang ke-1 dan haid yang kedua, harus ada jarak suci 15 hari 15 malam. Nah, para sahabat, itulah ketentuan haid. Semoga yang saya kupas hari ini ada manfaat dan faedahnya. Selamat menjalankan ibadah puasa, jalani dengan hati ikhlas dan tawakal. Insya Allah kita akan mendapatkan berkah dari bulan Ramadan. Bila mana ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.